Lo mungkin mikir nih, bank itu menolak kripto, tapi data ini menunjukkan sebaliknya. Bank tidak menolak kripto. Mereka itu sedang merancang sistem untuk memastikan lo tidak bisa pakai kripto tanpa izin mereka. Untuk pahami apa yang terjadi, lo perlu tahu satu angka. Setiap 1.000 US dollar yang berpindah dari deposito ke stablecoin, bank itu kehilangan kurang lebih 850 dolar Amerika pendanaan operasional. Perusahaan konsultan keuangan asal Amerika Serikat itu McKinsey itu membuktikan di mana stablecoin menguras bahan bakar utama bank. Jadi deposito yang mereka pakai untuk memberikan pinjaman, kalau deposito itu terus keluar, mesin perbankan fractional reserve akan mati. Makanya di bulan Mei 2026 setelah Clarity Act berpotensi mengizinkan kripto bayar bunga seperti deposito, Asosiasi Bankir Amerika Serikat ini langsung kirim surat darurat ke seluruh CEO bank. Lebih dari 8.000 surat protes membanjiri kantor Senat nih. Bahkan lobi perbankan sendiri itu mengakui ini bisa memicu arus keluar deposito hingga kurang lebih 6,6 triliun dolar. Ini bukan tentang regulasi ya, tapi ini tentang kelangsungan hidup. Nah sekarang kita bedah ya, cara bank ini bekerja. Ada 3 medan perang. Medan pertama nih, teknologi, dan ini yang paling penting untuk lo pahami. Stablecoin kayak USDC itu uang yang keluar dari sistem bank. Lo pegang sendiri, bebas bergerak kemana aja. Tokenized deposit contohnya GPMD milik JP Morgan itu berbeda ya. Ini kewajiban bank langsung. Uangnya terkunci sebagai kewajiban internal bank. Lo nggak bisa bawa uang itu keluar nih dari ekosistem bank. November 2025, GPMD sudah aktif. Volume kumulatif lebih dari 1,5 triliun diproses oleh Kinexus dan juga target harian 10 miliar dolar per hari. Medan kedua, siapa yang pegang kuncinya, dia yang menang. BNY Mellon, bank tertua Amerika, total aset kustodiannya itu sekitar 59,4 triliun dolar Amerika Serikat. Lebih besar dari gabungan PDB Amerika, Tiongkok, dan juga Jerman. Resmi buka kustodian kripto institusional. Standard Chartered, akuisisi Zodiac Custody, langsung eksekusi transaksi kustodian kripto institusional pertama di dunia oleh bank sistemik global. Ada istilah siapa yang menguasai pipa saluran, dialah yang menguasai seluruh bangunan. Nah di era demam emas digital ini, bank memilih untuk menjadi penyewa guna brankas. Medan ketiga, dan ini yang paling jarang dibahas ya, regulasi sebagai senjata kompetitif. The Genius Act disahkan Juli 2025 oleh Presiden Trump, dikemas sebagai perlindungan konsumen. Tapi di dalamnya ada satu pasal mematikan, larangan hukum bagi penerbit stablecoin untuk memberikan imbal hasil atau bunga kepada pengguna. Kenapa? Karena ini satu-satunya keunggulan deposito bank atas stablecoin adalah bunga. Dan regulasi ini membangun tembok pelindung di sekeliling uang lo. Dan Senator Amerika Serikat Bernie Moreno menyebut lobi perbankan secara terang-terangan. Kartel yang sedang dalam mode panik penuh membela monopoli yang nyaris tidak memberikan imbal hasil apapun kepada konsumen. Jadi ini apa artinya semua buat lo sebagai pengguna dan juga investor kripto di Indonesia? Ada 2 jalur yang sedang berhadapan nih. Jalur kiri ini visi asli kripto. Terbuka, tanpa penjaga gerbang, uang nih bergerak bebas nih dalam hitungan detik untuk siapa aja yang punya handphone atau gadget. Satunya lagi, jalur kanan. Realita yang sedang dibangun, sistem yang sama persis, tapi dengan lapisan cat blockchain. Aturan yang berpihak pada segelintir institusi dan uang yang tidak bisa keluar. Nah, bank ini melihat nih, teknologi yang bisa membuat keberadaan mereka ini menjadi opsional. Jika perbankan tidak bisa menghentikannya, ya berarti mereka harus memilikinya. Dan perang ini akan menentukan siapa yang menguasai uang digital selama 50 tahun ke depan. Jadi, jangan alihkan pandangan lo. Satu pertanyaan gue buat lo. Lo lebih percaya mana nih? Uang digital lo dikuasai oleh sistem terbuka atau oleh institusi yang pernah menyebutkan Bitcoin penipuan dan sekarang ingin jadi penjaga berangkasnya? Ini bukan ajakan ya untuk beli atau jual aset kripto tertentu dan selalu lakukan riset sendiri atau DIOR dan investasi secara rutin atau DCA. Sekian dan sampai jumpa di video edukasi WeCryptopedia selanjutnya. Hasta la vista, obrigado, ciao.